Isu terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali mencuat, disertai dugaan pemberian jabatan strategis kepada sejumlah pihak yang dianggap membela kepentingannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas penegakan hukum dan transparansi pemerintahan. Dugaan pemberian jabatan kepada pendukung. Beberapa nama disebutkan menerima posisi komisaris di BUMN setelah aktif mendukung Jokowi, antara lain Johan Utama Perbatasari, komisaris PT Inhutanive sejak 2022, lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985. Frono Jiwo, dari manajer hotel di Malang menjadi komisaris independen PT PN 14. Mahmud Nurwindu, mengaku teman sebangku Jokowi di SMA, kini komisaris PT Petrokimia Gresik. Sigit Hartwinarto, Dirjen Planologi KLHK, pernah tersangkut kasus suap izin tambang. Kritik menyoroti pola bagi-bagi jabatan kepada loyalis yang dinilai bertolak belakang dengan janji Jokowi soal lelang jabatan sebelum menjadi presiden. Protes atas pemeriksaan Bariskrim. Masyarakat mempertanyakan objektivitas penyidikan Bariskrim terkait ijazah Jokowi, terutama jika hanya memeriksa kesaksian pihak-pihak yang diduga mendapat keuntungan jabatan. Bagaimana mungkin penegakan hukum adil jika saksi-saksinya adalah orang yang diuntungkan secara finansial? Tanya seorang pengamat. Anomali dokumen akademik UGM. Beberapa dokumen terkait alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980-an dipertanyakan keasliannya, seperti lembar pengesahan skripsi kosong tanpa tanda tangan dekan penguji. Penggunaan font modern, Times New Roman, pada dokumen yang seharusnya dibuat era 1980-an. Perbedaan tanda tangan dosen pembimbing pada dokumen berbeda. UGM diminta klarifikasi, sementara Bariskrim didesak menelusuri oknum di balik dugaan pemalsuan. Reaksi publik. Isu ini memicu polarisasi di masyarakat. Sebagian mendukung investigasi transparan, sementara lainnya menganggapnya sebagai upaya politik menjatuhkan Jokowi. Pakar hukum, jika ada indikasi pemalsuan, UGM dan Bariskrim harus bertindak. Jangan sampai hukum tumpul hanya karena kekuasaan. Pendukung Jokowi, ini upaya kriminalisasi terhadap presiden yang sudah terbukti memimpin dengan baik. Tuntutan ke depan. Publik mendesak. Pemeriksaan netral, libatkan lembaga independen atau laboratorium forensik internasional, misalnya Israel Taiwan, untuk uji keaslian dokumen. Audit jabatan, investigasi transparan soal pengangkatan komisaris BUMN terkait kedekatan politik. Pertanggungjawaban UGM, klarifikasi resmi soal anomali dokumen dan proses kelulusan mahasiswa era 1980-an. Kontroversi ini menguji konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Tanpa transparansi, isu ijazah dan dugaan nepotisme jabatan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan institusi negara. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.